warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Anas Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kembali lagi dengan saya. Tentunya kita akan kembali sedikit membahas tentang seputar dunia pekerjaan, atau bisa juga disebut tentang cara interview kerja yang baik teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips dan sedikit bocoran untuk teman-teman yang akan melangsungkan atau akan melakukan sesi interview atau wawancara dengan HRD di perusahaan retail ataupun di perusahaan yang saat ini teman-teman lamar. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada saat interview. Nah, tentunya juga kita harus mempunyai kelebihan dan kekurangan pada saat kita akan melangsungkan sesi interview dengan HRD, ya teman-teman. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan inilah yang menentukan pada saat kalian interview akan jadi nilai dan minusnya kalian pada saat nanti kalian interview. Jadi, usahakan menjawab dan mengutarakan kelebihan dan kekurangan kalian itu dengan secara benar. Jangan diada-adakan yang tidak sesuai dengan diri kalian, usahakan kalian tidak menjawabnya. Jadi jangan asal menjawab, tapi kalian harus fokus dan siapkan pertanyaan atau wawancara kalian itu dengan secara simpel tapi bisa dimengerti oleh HRD. Tentunya juga dapat berinteraksi dengan HRD itu tentang diri kalian itu nyata ada di diri kalian. Oke teman-teman, kelebihan dan kekurangan pada saat interview yang pertama adalah percaya diri. Kelebihan yang pertama adalah percaya diri teman-teman. Jawab yang benar-benar ada di diri kalian. Misalkan kalian percaya diri tentang adanya suatu objek, atau bisa juga kalian utarakan ketika kalian memegang suatu event di sebuah perusahaan. Misalkan kalian disuruh oleh area manajer kalian untuk memegang suatu event misalkan di acara-acara tertentu, dan akhirnya kalian mengutarakan semuanya dan mengatur strategi dari event tersebut sampai akhirnya event tersebut bisa menjadi goal atau bisa naik growth di angka profit yang tinggi. Nah, itu jika kalian sudah melamar pekerjaan sebelumnya atau pernah bekerja di perusahaan sebelumnya. Bang, gimana kalau kalian yang baru lulus sekolah atau yang belum punya pengalaman pekerjaan? Nah, tentunya juga kalian bisa menjawab simpel tapi tidak diada-adakan ya teman-teman. Percaya diri di sini adalah supaya obrolan atau yang kalian utarakan kepada HRD itu dapat dipercaya oleh HRD. Misalkan kalian baru lulus sekolah, tapi kalian bisa ngebantu paman kalian, bisa membantu ibu kalian, bisa membantu bapak atau saudara-saudara kalian yang mempunyai sifatnya pekerjaan. Misalkan paman kalian punya usaha mikro dagangan atau juga bisa disebut agen. Nah, di situ kalian mulai belajar dan kalian bisa membantu paman kalian. Itu sama aja kalian juga punya kelebihan di dalam diri kalian. Nah, yang kedua adalah komitmen tinggi terhadap pekerjaan teman-teman. Nah, komitmen tinggi terhadap pekerjaan ini, jadi sebelumnya kalian pernah bekerja di perusahaan tersebut itu kalian mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. Nah, misalkan kalian tanggung jawab sama pekerjaan kalian. Misalkan kalian dikasih project sama HRD atau sama bos kalian untuk menyelesaikan project ini dengan waktu yang agak sedikit lama, misalkan sebulan. Nah, project di sini itu berdasarkan evaluasi yang kalian dapatkan di lapangan itu memenuhi syarat atau tidak untuk goal nantinya atau profit nantinya gitu kan. Misalkan nih kalian bekerja di perusahaan Pu&B. Jadi misalkan nih kalian leadernya Pun&Ban. Jadi kalian disuruh mengontrol beberapa cabang di area yang kalian dapatkan. Misalkan pertama di Jakarta, kedua di Tangerang,
ketiga di Bekasi misalkan. Nah, dari 3 usaha itu apakah proyek kalian akan goal, apakah proyek kalian akan tidak goal. Jadi antara growth atau disgrowth-nya. Jadi gimana cara kalian membangun, gimana cara kalian mengatur strategi agar event yang kalian pegang ini bisa mencapai target. Nah, itu adalah komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Pastikan kalian melebihi dan jangan dilebih-lebihkan. Jadi intinya jawab yang memenuhi benar-benar sesuai dengan apa yang kalian alami. Nah, yang ketiga adalah penuh dengan semangat. Nah, semangat di sini bisa kalian contohkan seperti saya mempunyai proyek, Pak. Terkadang saya takut untuk melakukan proyek tersebut, tapi dengan ada rasa semangat, dengan ada rasa penuh semangat, gairah tinggi agar proyek saya itu bisa tercapai. Bisa dalam arti juga bisa growth dan bisa memudahkan kepercayaan bos kepada kita. Nah, itu yang ketiga adalah penuh semangat, teman-teman. Yang keempat adalah kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini gimana cara kalian berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan kalian. Nah, misalkan kalian bertemu dengan klien, misalkan kalian bertemu dengan calon konsumen kalian, calon pemasaran kalian yang bertargetkan ke suatu mikro usaha kecil atau pelanggan-pelanggan customer yang dimana bisa datang atau bisa masuk ke perusahaan atau ke outlet kalian untuk berbelanja. Nah, dalam komunikasi yang baik ini tinggal kalian mengatur strateginya seperti apa, cara menyampaikan produk kalian ini seperti gimana, proses pembuatannya itu bagaimana, tahapannya, penggorengannya seperti apa, penyajiannya seperti apa, sehingga bisa menciptakan suatu makanan atau produk yang bisa kalian jual, sehingga konsumen atau sehingga klien kalian itu bisa mengerti apa sih arti dari makanan tersebut, apa sih arti dari produk tersebut. Itulah komunikasi yang baik terhadap konsumen, terhadap customer atau klien kalian itu harus dijaga, teman-teman, karena komunikasi ini bisa juga jadi patokan dan penghalangnya kalian dalam berbisnis atau dalam bekerja sama antar perusahaan. Nah, itu yang keempat ya, teman-teman, kemampuan komunikasi yang baik. Nah, yang kelima, bekerja sama dengan tim. Nah, bekerja sama dengan tim ini adalah dengan misalkan kalian punya anak buah, misalkan kalian punya bawahan kalian, gimana caranya kalian mengatur bawahan kalian, gimana caranya kalian mengendalikan bawahan agar satu tim ini tetap kokoh, tetap kompak dalam suatu proses. Misalkan kalian ingin mencapai target penjualan nih, penjualan yang ditargetkan oleh bos kalian ini misalkan satu minggu itu harus tembus di angka 2.500.000. Nah, bagaimana caranya kalian ingin mencapai 2.500.000 ini dalam satu minggu? Nah, tentunya kalian harus punya rasa tanggung jawab dan harus punya rasa tanggung jawab masing-masing, yaitu adalah bekerja sama dengan baik sesama tim kalian. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling kalian merasa lebih bisa, jangan merasa kalian lebih bisa di saat teman-teman kalian terjatuh, teman-teman kalian punya kesalahan, tapi kalian salah-salahkan. Itu tidak baik, teman-teman. Itu menurut saya kelebihan yang memang bisa kalian jawab tergantung dari posisi atau yang ada di diri kalian. Jadi jangan kalian lebih-lebihkan, jangan kalian kurang-kurangan, apa adanya aja. Ya, itu yang pertama kita jawab adalah kelebihan, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya adalah belum memiliki pekerjaan yang banyak misalkan. Nah, jangan seakan-akan kalian berpikir kita ini belum punya pekerjaan yang banyak, tapi kalian pernah bekerja di satu perusahaan, tapi adanya kalian di perusahaan tersebut misalkan ada sedikit kekurangan dalam penawaran, agak sedikit kekurangan dalam target, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut karena memang daya tarik saya agak sedikit berkurang, ditambah juga saya belum ada pengalaman. Nah, itu bisa kalian juga utarakan kepada HRD. Yang kedua adalah misalkan kalian tidak sabaran nih, tidak sabaran dalam arti tidak sabaran menunggu nih, misalkan kan kalian udah punya project, tapi project kalian ini tidak goal terus, tapi kalian tidak sabaran ingin ngegolin gitu kan, ingin supaya tercapai, akhirnya kerjasama tim kalian hancur, terus produk yang kalian bikin gagal, akhirnya perusahaan tidak percaya lagi pada kalian. Nah, yang ketiga adalah fokus, terlalu fokus berlebihan dalam satu bidang. Nah, fokus berlebihan dalam satu bidang ini
bisa dalam artikan katakan kalian nih misalkan udah punya project, misalkan project ini itu belum selesai. Nah, kalian pengen lagi bikin project yang kedua. Nah, itu terlalu berlebihan teman-teman dalam satu bidang. Jadi fokus aja dulu di bidang satu sampai itu selesai, baru nanti kalian berpikir, oh kita nanti bikin ke bidang yang kedua. Apakah nanti kita goal atau tidaknya itu tergantung pada kalian yang bisa kalian membawanya seperti apa. Nah, yang keempat misalkan berantakan. Nah, berantakan ini dalam arti kata kalian punya project kalian itu tidak goal, tidak tercapai, akhirnya berantakan. Tim kalian saling emosional, akhirnya saling menyalahkan. Akhirnya project yang kalian bikin itu akhirnya berantakan dan tidak memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke perusahaan. Nah, itu yang keempat ya teman-teman. Yang kelima adalah kurang komunikasi. Nah, kurang komunikasi di sini bisa juga kalian pertimbangkan ketika kalian ingin berinteraksi dengan calon pelanggan kalian, calon klien kalian ini. Jadi kurangnya komunikasi, kurangnya kalian dalam berbahasa, dalam menyampaikan suatu produk, itu bisa jadi tidak atau batalnya si klien atau calon customer ingin membeli produk kita. Jadi itulah teman-teman kelebihan dan kekurangan pada saat interview. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ketika memang ada kata-kata yang kata salah, mohon dimaafkan karena juga kita masih dalam tahapan proses. Jadi jangan lupa subrek jika kalian suka. Jangan lupa dibantu share, like, komen sebanyak-banyaknya agar kita belajar sama-sama. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.